Lukas pasal 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Lukas pasal 20 ayat 2, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Lukas pasal 20 ayat 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku." Lukas pasal 20 ayat 4. Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Lukas pasal 20 ayat 5. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, dan berkata, "Jikalau kita katakan, dari sorga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Lukas pasal 20 ayat 6. Tetapi jikalau kita katakan, dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin, bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lukas pasal 20 ayat 7. Lalu mereka menjawab, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Lukas pasal 20 ayat 8. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lukas pasal 20 ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Lukas pasal 20 ayat 10. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Lukas pasal 20 ayat 11. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Lukas pasal 20 ayat 12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Lukas pasal 20 ayat 13. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Lukas pasal 20 ayat 14. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lukas pasal 20 ayat 15. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Lukas pasal 20 ayat 16. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Lukas pasal 20 ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru." Lukas pasal 20 ayat 18.
Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lukas pasal 20 ayat 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Lukas pasal 20 ayat 20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Lukas pasal 20 ayat 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Lukas pasal 20 ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Lukas pasal 20 ayat 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Lukas pasal 20 ayat 24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lukas pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Lukas pasal 20 ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Lukas pasal 20 ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Lukas pasal 20 ayat 28. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Lukas pasal 20 ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lukas pasal 20 ayat 30. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Lukas pasal 20 ayat 31. Dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Lukas pasal 20 ayat 32. Akhirnya perempuan itu pun mati. Lukas pasal 20 ayat 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Lukas pasal 20 ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Lukas pasal 20 ayat 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan.
Lukas pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Lukas pasal 20 ayat 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lukas pasal 20 ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Lukas pasal 20 ayat 39. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Lukas pasal 20 ayat 40. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Lukas pasal 20 ayat 41. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?" Lukas pasal 20 ayat 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku." Lukas pasal 20 ayat 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lukas pasal 20 ayat 44. Jadi Daud menyebut Dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Lukas pasal 20 ayat 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lukas pasal 20 ayat 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Lukas pasal 20 ayat 47, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.